Untuk langkah yang pertama, panaskan 2 sendok makan margarin. Kemudian masukkan 4 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Selanjutnya ini kita tumis sampai dengan bawang putih layu. Setelah bawang putih layu, kemudian masukkan setengah buah bawang bombay. Selanjutnya ini kita tumis kembali sampai harum dan layu. Setelah harum dan layu, langkah selanjutnya masukkan 100 gram wortel. Kemudian 200 gram kentang. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, kemudian tuangkan 150 ml air. Selanjutnya aduk campur hingga rata. Selanjutnya masak sampai setengah matang. Setelah wortel dan kentang setengah matang, langkah berikutnya masukkan 100 gram daging ayam. Untuk daging ayam di sini saya sudah rebus terlebih dahulu. Selanjutnya aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya tambahkan seasoning meliputi 1 sendok teh garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan kari bubuk, kemudian 1 sendok makan gula pasir. Selanjutnya aduk campur hingga rata, masak sampai benar-benar matang. Setelah dirasa kentang dan wortel lembut, langkah selanjutnya tambahkan 3 batang daun bawang. Lalu ini kita aduk kembali, campur hingga rata. Setelah tercampur rata, untuk langkah yang terakhir kentalkan menggunakan 3 sendok makan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air. Aduk kembali, campur hingga rata, masak sampai benar-benar matang. Setelah dirasa matang, langkah selanjutnya angkat dan dinginkan. Untuk langkah berikutnya, siapkan 250 gram tepung terigu, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Untuk tepung, di sini saya gunakan tepung protein sedang. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu 75 gram margarin. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata. Pertama, di sini saya gunakan bantuan garpu, kemudian saya lanjutkan langsung menggunakan tangan. Nah, kira-kira seperti ini sampai memasir. Setelah itu, tambahkan 1 butir kuning telur. Kemudian tuangkan 80-90 ml air mineral. Tuangkan air secara bertahap. Selanjutnya aduk kembali. Lalu uleni hingga tercampur rata. Tuangkan kembali untuk sisa air. Untuk penggunaan air disesuaikan saja dengan kebutuhan karena tingkat kelembapan dari tepung itu berbeda-beda. Setelah tercampur rata seperti ini, tidak perlu sampai kalis, kemudian tutup menggunakan plastik wrap. Setelah itu kita diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit berlalu, berikut ini setelah saya diamkan selama 15 menit, kemudian kita bagi adonan menjadi beberapa bagian. Di sini saya rapikan terlebih dahulu. Setelah itu saya bagi menjadi 14 bagian, masing-masing bagian seberat 30 gram apabila ditimbang. Setelah adonan terbagi menjadi 14 bagian, kemudian kita bulatkan. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita sisihkan, lakukan hingga selesai. Nah, jadi seperti ini 14 buah. Selanjutnya ambil bulatan pertama, kemudian kita balik. Nah, seperti ini, bagian yang mulus berada di bawah. Kemudian kita tekan-tekan seperti ini. Selanjutnya kita pipihkan menggunakan bantuan rolling pin. Pipihkan persegi memanjang seperti ini.
Pipihkan persegi memanjang seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya tambahkan isian. Untuk isian pastikan sudah dalam keadaan dingin. Setelah itu kita lipat untuk sisi kanan dan kiri kulit. Lalu kita gulung secara perlahan supaya tidak pecah saat digoreng. Selanjutnya kita olesi dengan putih telur. Ujung kulitnya seperti ini, kemudian kita rekatkan. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Kita sisihkan terlebih dahulu, lakukan hingga selesai. Pertama, ambil satu bagian adonan. Untuk adonan yang mulus berada di bawah, kemudian kita tekan secara perlahan. Lalu kita pipihkan menggunakan bantuan rolling pin. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah itu tambahkan isian. Lalu lipat untuk sisi kanan dan kiri. Setelah itu kita gulung secara perlahan. Jangan lupa direkatkan menggunakan putih telur. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan 14 buah. Langkah selanjutnya, panaskan minyak goreng. Setelah minyak cukup panas, kemudian goreng hingga kuning keemasan. Saat menggoreng, gunakan api besar terlebih dahulu hingga beruntusan. Setelah jerawat muncul, kemudian kecilkan apinya, goreng hingga kuning keemasan. Jangan lupa untuk dibulak-balik supaya matang dengan merata. Setelah dirasa kuning keemasan, kemudian angkat dan tiriskan. Jangan lupa didinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas. Untuk pengemasan gunakan plastik OPP, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Jangan lupa ditambahkan dengan cabai lalap. Nah, seperti ini. Supaya tampilannya lebih cantik, tambahkan stiker ucapan. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Lakukan hingga selesai. Berikut ini untuk pastel gulung isi kari ayam sayuran, siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik dan menarik. Tekstur kulitnya garing sedangkan isiannya lembut. Untuk rasa gurih, aroma dari karinya juga sangat terasa. Untuk langkah yang pertama, panaskan 2 sendok makan margarin. Kemudian masukkan 4 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Selanjutnya ini kita tumis sampai dengan bawang putih layu. Setelah bawang putih layu, kemudian masukkan setengah buah bawang bombay. Selanjutnya ini kita tumis kembali sampai harum dan layu. Setelah harum dan layu, langkah selanjutnya masukkan 100 gram wortel. Kemudian 200 gram kentang. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, kemudian tuangkan 150 ml air. Selanjutnya aduk campur hingga rata. Selanjutnya masak sampai setengah matang. Setelah wortel dan kentang setengah matang, langkah berikutnya masukkan 100 gram daging ayam. Untuk daging ayam di sini saya sudah rebus terlebih dahulu. Selanjutnya aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya tambahkan seasoning meliputi 1 sendok teh garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan kari bubuk, kemudian 1 sendok makan gula pasir. Selanjutnya aduk campur hingga rata, masak sampai benar-benar matang. Setelah dirasa kentang dan wortel lembut, langkah selanjutnya tambahkan 3 batang daun bawang. Lalu ini kita aduk kembali, campur hingga rata. Setelah tercampur rata, untuk langkah yang terakhir, kentalkan menggunakan 3 sendok makan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air. Aduk kembali, campur hingga rata, masak sampai benar-benar matang. Setelah dirasa matang, langkah selanjutnya angkat dan dinginkan.
Untuk langkah selanjutnya, siapkan 250 gram tepung terigu, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Selanjutnya tambahkan 15 gram maizena. Selanjutnya tambahkan seasoning meliputi 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Lalu ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur. Setelah bahan kering tercampur, selanjutnya masukkan 100 gram margarin. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata hingga memasir. Nah, kira-kira sampai memasir seperti ini. Selanjutnya tuangkan 80 sampai dengan 100 ml air mineral. Tuangkan air secara bertahap, kemudian uleni hingga tercampur rata. Tuangkan kembali untuk sisa air. Untuk penggunaan air disesuaikan saja dengan tingkat kelembapan dari tepung. Nah, kira-kira sampai seperti ini, tidak perlu sampai kalis. Setelah tercampur rata, selanjutnya tutup menggunakan plastik wrap dan diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit berlalu, berikut ini setelah saya diamkan selama 15 menit. Nah, seperti ini untuk adonan terlihat lentur. Selanjutnya bagi adonan masing-masing seberat 20 gram. Satu resep ini menghasilkan sekitar 21 buah. Selanjutnya ambil satu buah adonan, kemudian pipihkan tipis bulat. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya siapkan cetakan pie, lalu olesi dengan minyak sayur tipis-tipis. Selanjutnya letakkan adonan di atasnya seperti ini. Kemudian paskan pada cetakan sambil ditekan-tekan. Nah, kira-kira seperti ini. Jangan lupa dirapikan. Selanjutnya tusuk menggunakan garpu untuk bagian dasar supaya tidak menggelembung saat digoreng. Nah, kira-kira seperti ini, lakukan hingga selesai. Pertama, ambil satu buah adonan, kemudian pipihkan. Nah, kira-kira seperti ini, pipihkan tipis bulat. Selanjutnya, siapkan cetakan pie, lalu olesi dengan minyak sayur tipis-tipis. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya, masukkan adonan tadi. Nah, kira-kira seperti ini. Rekatkan dan rapikan pada cetakan. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya tusuk menggunakan garpu supaya tidak menggelembung saat digoreng nanti. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 21 buah. Untuk kulitnya siap digoreng. Selanjutnya, goreng hingga coklat keemasan. Gunakan api kecil saat menggoreng supaya tidak mudah cepat gosong. Jangan lupa untuk dibolak-balik. Nah, seperti ini. Sambil dibalik bisa dilepas untuk cetakannya. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk dibolak-balik supaya matang dengan merata. Setelah dirasa kuning keemasan, selanjutnya angkat dan tiriskan. Pada tahap penggorengan bisa dilakukan 2 kali. Pertama, digoreng setengah matang terlebih dahulu. Selanjutnya digoreng kembali hingga matang untuk keesokan harinya. Langkah berikutnya, ambil satu buah kulit. Kemudian alasi dengan paper cup. Selanjutnya tambahkan selada keriting. Lalu semprotkan isian di atasnya seperti ini. Kemudian tambahkan cabai lalap, lalu telur poyo rebus, kemudian tambahkan cabai merah keriting. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya, lakukan hingga selesai. Berikut ini untuk pastel isi kari ayam sayuran siap untuk dinikmati.
Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Tekstur kulitnya super garing dan renyah, sedangkan untuk isiannya lembut. Untuk rasanya gurih, aroma karinya juga sangat terasa. Untuk langkah yang pertama, panaskan 2 sendok makan margarin. Kemudian masukkan 4 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Selanjutnya ini kita tumis sampai dengan bawang putih layu. Setelah bawang putih layu, kemudian masukkan setengah buah bawang bombay. Selanjutnya ini kita tumis kembali sampai harum dan layu. Setelah harum dan layu, langkah selanjutnya masukkan 100 gram wortel, kemudian 150 gram kentang. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, kemudian tuangkan 150 ml air. Selanjutnya aduk campur hingga rata. Selanjutnya masak sampai setengah matang. Setelah wortel dan kentang setengah matang, langkah berikutnya masukkan 100 gram daging ayam. Untuk daging ayam di sini saya sudah rebus terlebih dahulu. Selanjutnya aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, langkah selanjutnya tambahkan seasoning meliputi 1 sendok teh garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan 40 gram susu kental manis atau setara dengan 1 saset. Lalu ini kita aduk kembali, campur hingga rata, masak sampai benar-benar matang. Setelah dirasa kentang dan wortel sudah lembut, langkah berikutnya masukkan 2 batang daun bawang dan 1 batang seledri. Lalu aduk kembali, campur hingga rata. Untuk langkah yang terakhir, kentalkan menggunakan 3 sendok makan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air. Lalu aduk kembali, campur hingga rata sampai benar-benar mengental dan matang. Nah, kira-kira sampai seperti ini, kemudian angkat dan dinginkan. Untuk langkah selanjutnya, siapkan 250 gram tepung terigu, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Selanjutnya tambahkan 15 gram maizena. Selanjutnya tambahkan seasoning meliputi 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Lalu ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur. Setelah bahan kering tercampur, selanjutnya masukkan 100 gram margarin. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata hingga memasir. Nah, kira-kira sampai memasir seperti ini. Selanjutnya tuangkan 180 sampai dengan 200 ml air mineral. Tuangkan air secara bertahap, kemudian uleni hingga tercampur rata. Tuangkan kembali untuk sisa air. Untuk penggunaan air disesuaikan saja dengan tingkat kelembapan dari tepung. Nah, kira-kira sampai seperti ini, tidak perlu sampai kalis. Setelah tercampur rata, selanjutnya tutup menggunakan plastik wrap dan diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit berlalu, berikut ini setelah saya diamkan selama 15 menit. Nah, seperti ini untuk adonan terlihat lentur. Untuk langkah berikutnya, kita pipihkan gunakan bantuan rolling pin. Pipihkan tipis memanjang. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Untuk panjangnya disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian ini kita potong dengan lebar kira-kira 2 cm atau disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya siapkan cetakan cum-cum seperti ini. Lalu ambil satu bagian adonan, lalu lilitkan pada cetakan.
Apabila adonan sudah habis, bisa disambung. Nah, seperti ini sambil sedikit ditekan supaya tidak lepas. Lanjutkan kembali hingga penuh. Nah, kira-kira seperti ini. Apabila terlalu penuh bisa dipotong, lalu rekatkan sambil ditekan-tekan supaya tidak lepas saat digoreng. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hingga selesai. Pertama, ambil satu bagian adonan kemudian lilitkan pada cetakan. Untuk cetakan tidak perlu dioles dengan apapun. Apabila adonan habis, disambung kembali, jangan lupa sambil ditekan-tekan. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah habis kita rekatkan sambil ditekan-tekan supaya tidak mudah lepas saat digoreng. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan 14 buah. Kemudian ini kita goreng hingga kuning keemasan. Jangan lupa dibolak-balik supaya matang dengan merata. Gunakan api sedang saat menggoreng supaya tidak mudah cepat gosong. Setelah kuning keemasan, selanjutnya kita angkat dan tiriskan. Apabila digunakan pagi, untuk kulitnya bisa dibikin malam hari. Setelah dingin kemudian simpan pada tempat yang tertutup dan kedap udara. Tunggu hingga dingin kemudian keluarkan cetakannya. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya setelah digoreng. Langkah selanjutnya, semprotkan isian ke dalamnya. Kira-kira seperti ini. Lalu tambahkan cabai lalap dan daun seledri sebagai hiasan. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Lakukan hingga selesai. Apabila dijual bisa dikemas menggunakan plastik segitiga seperti ini, atau bisa juga menggunakan plastik OPP. Berikut ini untuk pastel kerucut siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik dan super kekinian. Tekstur kulitnya garing dan renyah. Sedangkan untuk rasa, gurih, sedikit manis, dan super enak banget. Untuk langkah yang pertama, panaskan 1 sendok makan margarin. Setelah margarin mencair, kemudian masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar. Setelah itu, tambahkan setengah buah bawang bombay dan setengah sendok makan lada hitam. Selanjutnya ini kita tumis hingga harum dan layu. Setelah harum dan layu, selanjutnya masukkan 150 gram daging ayam yang sudah dicincang kasar. Kemudian ini kita tumis hingga berubah warna. Setelah daging ayam berubah warna, selanjutnya masukkan 100 gram wortel. Kemudian tuangkan 50 ml air mineral. Selanjutnya tambahkan seasoning meliputi setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan saus tiram, dan 2 sendok makan kecap manis. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata, masak sampai matang dan air sedikit menyusut. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah matang, selanjutnya masukkan 2 batang daun bawang. Tambahkan juga dengan 3 buah cabai merah. Lalu aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kentalkan menggunakan larutan tepung terigu. Lalu ini kita aduk kembali, campur hingga rata, masak sampai menyusut. Nah, kira-kira sampai seperti ini cukup, kemudian matikan api kompor lalu sisihkan. Langkah berikutnya, siapkan 250 gram tepung terigu, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih.
Untuk tepung saya gunakan protein sedang. Kemudian tambahkan 30 gram tepung beras. Tambahkan juga dengan 20 gram tepung maizena. Lalu setengah sendok teh garam. Kemudian 75 gram margarin. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan minyak sayur. Lalu ini kita aduk campur hingga rata hingga memasir atau berbulir. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah tepung memasir, langkah selanjutnya tuangkan 100 ml air hangat. Tuangkan air secara bertahap. Untuk penggunaan air bisa disesuaikan saja dengan tingkat kelembapan dari tepung. Jadi bisa lebih atau kurang, tapi akan kecenderungan lebih dikurangi sedikit. Tuangkan kembali untuk sisa air, lalu ini kita aduk kembali, campur hingga rata. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya uleni dengan bantuan tangan. Uleni hingga tercampur rata dan tidak lengket pada mangkok. Nah, kira-kira seperti ini, tidak perlu sampai kalis. Setelah tercampur rata, selanjutnya tutup menggunakan plastik wrap dan diamkan selama 15 menit. Bisa juga ditutup menggunakan kain. Setelah 15 menit berlalu, berikut ini setelah saya diamkan selama 15 menit, kemudian kita bulatkan. Selanjutnya ini saya akan bagi menjadi 16 bagian atau jika ditimbang seberat 30 gram. Nah, seperti ini. Di sini saya timbang untuk satu adonan seberat 30 gram. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah adonan terbagi menjadi 16, langkah selanjutnya kita bulatkan. Bulatkan seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan. Lakukan hal yang sama hingga selesai untuk ke semua adonan. Nah, ini untuk adonan yang terakhir. Setelah selesai dibulatkan, langkah selanjutnya ambil adonan yang pertama dibulatkan. Nah, seperti ini. Kemudian balik adonan. Selanjutnya kita pipihkan menggunakan bantuan tangan seperti ini. Setelah itu kita pipihkan menggunakan bantuan rolling pin. Pipihkan jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Kira-kira sampai seperti ini. Setelah itu kita kerat menggunakan bantuan scraper. Kerat di ujungnya seperti ini. Salah satu sisi, kemudian kerat lagi untuk sisi yang lain. Nah, seperti ini. Setelah itu tambahkan isian. Untuk isian pastikan sudah dalam keadaan dingin. Saya tambahkan juga dengan potongan telur rebus. Kemudian tutup dengan adonan yang di atasnya seperti ini. Jangan lupa sedikit ditekan supaya menempel dengan kuat. Selanjutnya tutup dengan adonan secara menyilang dan bergantian. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah selesai kita cubit untuk ujung adonan. Cubit-cubit seperti ini. Setelah itu kita pilin. Nah, seperti ini. Pilin dari ujung sampai ke ujung. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Lakukan hingga selesai. Pertama, ambil satu buah adonan, kemudian pipihkan menggunakan bantuan tangan seperti ini. Setelah itu kita pipihkan menggunakan bantuan rolling pin. Pipihkan jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Kemudian kita kerat menggunakan bantuan scraper.
Seperti ini, bisa lihat seperti video. Lalu kita kerat kembali untuk sisi yang lain. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan isian. Di sini saya tambahkan juga dengan potongan telur rebus. Selanjutnya tutup menggunakan adonan yang di atasnya. Jangan lupa ditekan supaya menempel dengan kuat. Setelah itu kita tutup dengan adonan secara menyilang dan berseling. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai. Setelah selesai, kemudian kita cubit untuk ujung adonan. Cubit-cubit seperti ini, kemudian kita pilin secara perlahan dari ujung sampai ke ujung. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian ini kita goreng hingga kuning keemasan. Jangan lupa untuk dibolak-balik supaya matang dengan merata. Saat menggoreng, gunakan api besar terlebih dahulu. Setelah keluar beruntusan atau berjerawat, kemudian bisa dikecilkan api, goreng hingga matang. Untuk satu resep ini menghasilkan 16 buah. Setelah dirasa sudah kuning keemasan, kemudian bisa diangkat dan ditiriskan. Apabila untuk dikemas, jangan lupa didinginkan terlebih dahulu. Berikut ini untuk pastel segitiga isi ayam lada hitam siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super unik. Tekstur kulitnya garing dan renyah. Renyahnya kulitnya ini bertahan hingga 8 jam. Sedangkan untuk rasa gurih, pedas, manis, dan super enak banget. Untuk rasa lada hitamnya juga sangat terasa. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.